أدنى نور الأمة هذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita makin menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin menambah kita untuk lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepadanya. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diberi syafaatnya dan mudah-mudahan kita berkumpul bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang fadilah-fadilah membaca Al-Qur'an, membaca surat-surat tertentu dan membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas dengan mengetengahkan dalil-dalil berupa hadis-hadis Nabi tentang fadilah membaca Quran dan surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Kita mulai yang pertama tentang fadilah membaca Al-Quran. Ada begitu banyak hadis, ada begitu banyak Rasul sampaikan tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Satu di antaranya adalah dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yaqulullahu ta'ala man saghalahu qiraatul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabis sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man saghalahu qiraatul Qur'an, barang siapa yang dirinya tersibukkan oleh aktivitas membaca Al-Quran, an dzikri, dari mengingatku, dari mengingat Allah, wa mas'alati, dan masalah-masalahnya, a'taituhu, maka Allah akan memberinya afdhala sawabis sa'ilin, paling utama pahala yang diberikan kepada siapapun yang memintanya. Wa fadlul Qur'an, keutamaan Al-Quran, ala sairil kalam, di atas semua kalam, di atas semua kalimat, kafadlillahi ala khalqihi, adalah sebagaimana utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Selanjutnya adalah hadis Nabi tentang fadilah membaca surah Fatihah. Ada begitu banyak hadis Nabi yang bisa kita jadikan hujjah atau dalil agar kita lebih mantap lagi, lebih bersemangat lagi untuk istiqomah membaca surah Fatihah. Karena ada begitu banyak motivasi-motivasi yang Rasul sampaikan. Satu di antara motivasi yang Rasul sampaikan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, fi fatihatil kitab sifaun min kulli da'in. Fi fatihatil kitab, kata Rasul, di dalam Fatihah sifaun, terdapat obat, min kulli da'in, untuk segala penyakit. Rasul memberikan motivasi bahwa surah Fatihah yang istiqomah dibaca bisa menjadi wasilah atau perantara untuk kita memohon kesembuhan atas segala penyakit. Wasilah perantara memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian yang berikutnya adalah fadilah membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Pada suatu ketika Rasul menyampaikan sebuah motivasi agar kita bersemangat membaca dua surah ini. Rasul bersabda, Iqra'u zahrawain
Iqra'u az-zahrawain, kata Rasul. Bacalah dua tangkai bunga yang indah. Al-Baqarah wa Ala Imran. Bacalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati. Sesungguhnya dua surah tersebut pada hari kiamat nanti akan datang. Ka'annahuma huyayatani. Laksana, keduanya laksana penaung. Au ka'annahuma humamatani, atau keduanya laksana dua awan pelindung. Au ka'annahuma firqani min toirin, atau keduanya itu laksana sekelompok burung-burung. Sawafa yuhajani dengan ashabihima, dua kelompok burung yang membeberkan, yang membentang sayap-sayapnya. Mereka membentangkan sayap-sayapnya untuk melindungi pembacanya, untuk membela pembacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa inna ahadahuma, maka sesungguhnya salah satunya atau keduanya barakatun, adalah barokah. Wa tarakahuma hasratun, dan meninggalkan membaca dua surat itu adalah sebuah kerugian. Wala tastati'uha al-batolatu, dan orang yang membacanya dia tidak akan diganggu oleh sihir-sihir apapun. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah surah Al-Kahfi. Rasul juga memberikan perhatian khusus, memberikan motivasi bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Salah satu di antaranya Rasul berpesan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah awda'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atin. Man qara'a, barang siapa membaca surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, fi yaumil jum'ati, pada hari Jum'ah, awda'a lahu minan nur, maka dia akan maka Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya ma bainahu wa bainal jum'atain, di antara Jumat dia membaca hingga Jumat berikutnya. Itu tentang fadilah membaca surah Al-Kahfi. Kemudian berikutnya surah Yasin. Rasul memberi motivasi kepada kita. Suatu ketika Rasul bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu sekalian Yasin. Bacalah Yasin. Bacalah Yasin untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kamu sekalian. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah yang berikutnya adalah surah Al-Mulk. Ada begitu banyak pesan Rasulullah SAW, motivasi Rasul untuk membaca surah ini. Salah satu di antaranya adalah dalam sebuah hadis Rasul bersabda, Inna suratan minal Qur'ani salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Inna suratan minal Qur'an, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surah. Salasuna ayatan, surah tersebut terdiri dari 30 ayat. Syafa'at lirajulin, surah tersebut akan bisa memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Hatta ghufira lahu, sehingga dia dimaafkan dosa-dosanya. Wahia, surah yang dimaksud adalah suratu tabarakalladzi biyadil mulk, yaitu surah yang diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Kemudian hadis yang lain di antara fadilah membaca surah Al-Mulk adalah bahwa orang yang istiqomah membaca surah ini dia pun akan dibebaskan dari adab kubur. Kemudian surah yang berikutnya adalah surah Al-Fat. Dalam sebuah hadis yang redaksinya agak panjang, di situ disebutkan bahwa pada suatu ketika sahabat Umar bin Khattab menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasul bersabda, faqala laqad unzilat alayya lailata suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu summa qara'a inna fatahna laka fatham mubina. Ketika sahabat Umar ini menemui Rasulullah SAW, Rasul bersabda,
laqad unzilat, wahai Umar, sungguh telah diturunkan alayya kepadaku, kata Rasul, lailata, tadi malam, suratun, yaitu sebuah surat, lahiya ahabu ilayya, yang sungguh satu surah ini benar-benar sangat aku cintai, lebih aku cintai, mimma tola'at alaihi syamsu, daripada terbitnya matahari. Tsumma qara'a inna fatahna laka fatham mubina. Setelah itu Rasul membacakan surah Al-Fath yang berbunyi inna fatahna laka fatham mubina sampai akhir. Demikian tentang fadilah membaca surah Al-Fath. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara surah istimewa berikutnya yang Rasul memberikan perhatian dan motivasi khusus kepada kita adalah surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ada begitu banyak hadis-hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita motivasi untuk membaca surah ini. Satu di antaranya adalah sebuah hadis yang Rasul sampaikan bahwa qala Rasulullah SAW, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an wa kana yaqra'u bihima fi rak'atil fajri. Qul huwallahu ahad. Sesungguhnya surah Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas itu menyamai, ta'dilu, menyamai sulusal Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surah Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an, menyamai seperempat Al-Qur'an. Wa kana yaqra'u bihima, dan adalah Rasulullah SAW membaca dua surah tersebut fi rak'atil fajri, ketika Rasul mengerjakan dua rakaat sholat fajar. Yang dimaksud di sini adalah 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Kemudian yang berikutnya adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebagaimana surat Al-Kafirun tadi, dua surah ini pun Rasul banyak menyampaikan motivasinya kepada kita agar istiqomah membaca dua surah ini. Pada suatu ketika Rasul bersabda, Rasul berpesan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas. Berikutnya adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sebagaimana surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, pada surah Al-Falaq dan An-Nas Rasul pun banyak memberikan motivasi melalui pesan-pesan Rasul. Pada suatu ketika Rasul pernah bersabda, ala adulluka, apakah engkau mau aku beritahu? Pada waktu itu Rasul berkata kepada Ibnu Abis, ala adulluka au ala ukhbiruka bi afdoli ma yata'awadu bihi. Maukah engkau aku beritahu bi afdoli ma yata'awadu bihi, dengan utama-utamanya surah yang bisa dibaca, bisa digunakan untuk muta'awiduna, untuk meminta pertolongan bagi orang-orang yang meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bentar, saya ulang sedikit. Tetap aja ya. Yang selanjutnya adalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Sebagaimana surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, di sini pun Rasul banyak memberikan motivasi kepada kita untuk banyak-banyak membaca dua surah ini. Pada suatu ketika Rasul berpesan, ala ukhbiruka bi afdoli ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun. Qala bala ya Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, hataini as-surataini. Pada suatu ketika Rasul berpesan kepada salah seorang sahabat, ala ukhbiruka bi afdoli ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun. Maukah engkau kuberitahu bacaan yang paling utama yang bisa digunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah, yang bisa diistiqomahkan untuk dibaca oleh orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah? Qala bala. Sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasul, bacalah qul a'udzu birabbil falaq dan bacalah qul a'udzu birabbin nas. Bacalah surah Al-Falaq dan bacalah surah An-Nas. Hataini as-surataini,
Inilah dua surah yang saya maksudkan, kata Rasul, dua surah yang bisa kita baca secara istiqomah untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain surah-surah tertentu yang istimewa yang kita dimotivasi oleh Rasul untuk banyak membacanya, Rasul juga memotivasi kita untuk membaca ayat-ayat tertentu yang istimewa. Di antaranya adalah ayat kursi. Ada begitu banyak fadilah-fadilah yang bisa kita dapatkan jika kita istiqomah membaca ayat kursi ini, sebagaimana yang Rasul sampaikan. Dalam sebuah hadis, Rasul pernah berpesan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtatima. Wa qala li la yazala 'alaika minallahi hafidun wa la yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha." Pada suatu ketika Rasul berpesan kepada salah seorang sahabat, "Idza awaita ila firashika," jika engkau hendak tidur, "faqra," maka bacalah ayatal kursi, bacalah ayat kursi, min awwaliha hatta takhtatima, dari awal hingga akhir, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhirih. Waqala, kemudian Rasul bersabda, Rasul memotivasi pada sahabat tersebut bahwa la yazala 'alaika minallahi hafidun. Allah akan terus menerus, akan senantiasa mengirimkan kepadamu, jika engkau istiqomah membaca jika engkau istiqomah membaca ayat kursi ketika akan tidur, Allah akan mengirimkan hafidun, seorang malaikat penjaga. Allah akan mengirimkan malaikat penjaga. Wala yakrobaka, dan tidak akan bisa mendekatimu syaitonun, setan, hatta tusbiha, hingga waktu subuh. Kesimpulannya, pesan Rasul bahwa orang yang membaca ayat kursi ketika dia akan tidur, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaganya, dan syaitan tidak akan bisa mendekatinya hingga waktu subuh. Kemudian yang terakhir yang akan kita sampaikan di sini, di antara ayat istimewa yang Rasul memberikan perhatian khusus dan memotivasi kita untuk istiqomah membacanya, adalah dua surah terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasul bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Man qara'a, barang siapa membaca, bil ayataini, dua ayat, min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, di malam hari, kafatahu, maka Allah akan memberinya kecukupan. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah di antara surah-surah yang istimewa dan ayat-ayat yang istimewa yang Rasul memberikan perhatian khusus. Rasul menyemangati kita untuk menjadikannya sebagai amaliyah yang bisa kita jaga keistiqomahannya setiap hari. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga semangat kita untuk istiqomah membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembahasan-bahasan yang lain. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.